jagat cilik ini yang ada dalam kedalaman saya ini, inilah yang melihat jagat besar. Nurai ini menurut saya satu kesadaran yang ada di setiap tubuh apa jiwa manusia ya, yang sebetulnya itu ditanamkan dari sana tuh, karena dialah yang ngasih tahu ini baik atau tidak, ini buruk atau tidak. Sehingga ketika channeling frekuensi saya dengan kehendak Tuhan itu satu frekuensi, akan lebih mudah gitu. Segala sesuatunya kalau kita ngomong terjadi. Kalau kita menginginkan apa terjadi. Inner journey yang tadi dilakukan oleh Mas Rui gitu, relevansinya dengan zaman sekarang tuh masih ada gitu. Sangat. Karena begini, karena ketika jagat cilik diri saya ini enggak saya temukan, ya, saya tidak pernah menemukan siapa saya. Pada waktu saya berkata-kata itu, saya sebenarnya berkata-kata. Jangan-jangan cuma pikiran saya, jangan-jangan cuma ego saya. Ketika saya melakukan sesuatu, tapi saya tidak mengenal diri saya sendiri, jangan-jangan yang kita lakukan itu adalah bukan saya. Ketika seseorang tidak pernah mengenal dan menemukan dirinya sendiri, jangan-jangan apapun yang dia lakukan bukan dia nih, ya kan? Mungkin terbawa emosinya, egonya. Masih banyak pengaruh dari luar gitu ya berarti. Lalu ketika ini tidak benar dalam pengertian belum jernih, maka jagat cilik ini yang ada dalam kedalaman saya ini, inilah yang melihat jagat besar. Jadi kalau jagat cilik saya ini gelap, ya saya melihat jagat besar gelap. Kalau jagat cilik saya ini negatif, jagat besar jadi negatif. Kalau jagat cilik kita saya positif, saya melihat juga yang lain positif. Nah, pemaknaan dunia di luar diri saya sendiri, apakah itu hijau, putih, tinggi, pendek, dan seterusnya, apakah itu tragedi dan apakah itu bukan tragedi, itu kan sangat diwarnai dari jagat cilik. Apakah saya sudah menemukan istilahnya air kehidupan atau diri saya sendiri, sehingga saya pun dalam melihat jagat di luar saya itu juga dengan perspektif yang benar. Selama kita tidak menemukan air kehidupan diri saya sendiri yang sejati itu, maka cara pandang saya terhadap jagat gede ini itu juga bisa keliru. Itulah mengapa urgensinya, kepentingannya bahwa sebenarnya setiap orang itu mestinya berjalan ke dalam diri sendiri, bukan keluar terus ya. Bukan keluar terus, tapi ke dalam diri sendiri. Dan itu proses yang tidak mudah dan cukup lama sebenarnya. Nah kalau balik ke Mas Anang nih, tadi kan berdasarkan naskah kuno ya, tapi kalau dari pengalaman spiritual Mas Anang sendiri, apakah juga sudah atau pernah melakukan apa yang disebut inner journey itu? Mungkin dengan proses yang berbeda ya. Saya sekitar usia 40 itu ya, kira-kira 10 tahun lalu lah, itu pernah mencoba mencari seperti itu. Dan yang saya dapat ketika mencoba melihat ke diri sendiri ya, melalui jalan meditasi yang saya temukan. Di situ saya menemukan, saya berusaha misalnya satu, berpuasa. Ya kalau di teori mengenai sufisme, kita harus menutup 5 jalan masuknya anasir bukan manusia, yang bukan diri kita gitu. Di antaranya adalah yang bersifat api sebetulnya. Di sufisme itu misalnya amarah itu disebutkan bisa mengubah hormon di tubuh kita bersifat seperti api. Dan ketika kita marah, makanya kita bisa lost control tuh. Bukan kita tuh. Minuman keras juga sama, memasukkan unsur alkohol ya di darah kita juga bisa begitu. Kita nggak aware mengendalikan panca indera, akhirnya bukan kita yang berbuat. Anasir lain yang disebut setan kalau di Islam, jin lah atau apa. Nah itu
lalu juga ria, sombong ya, mau suka pamer gitu, dengki juga masuk, lalu syahwat juga bisa membuat kita lost control, nggak bisa melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan mau kita, nurani kita enggak. Nah itu makanya di Islam itu dibuat kita berpuasa dulu, mencoba mengendalikan semua hawa nafsu itu, mengendalikan panca indera. Sementara di sisi yang lain, meditasi buat saya itu adalah menajamkan panca indera saya, pendengaran, mata, kulit, semua inilah sensor perasa dalam diri saya. Selain juga berusaha menemukan pikiran saya sendiri yang tidak dipengaruhi oleh bisikan pikiran yang lain-lain. Itu meditasi. Nah itu perjalanan saya untuk inner journey saya. Pada akhirnya adalah yang saya dapatkan ketika sudah melewati itu semua adalah ketenangan jiwa. Dan memang disebutkan ketika saya ke paguran pencaksilat, bisa ketemu para pendekar-pendekarnya ya, mereka ngomong di sufisme tuh semuanya intinya adalah mencoba kita hidup tenang, nggak ada beban pikiran, nggak ada iri dengki, ya kayak orang Baduy lah. Makanya saya sering ke sana. Mereka sorot matanya memperlihatkan orang yang tidak punya tendensi apa-apa, tenang aja. Itu hidup yang sebetulnya kalau di Islam, orang yang sabar dan tenang itu orang yang disayang oleh Tuhan, oleh Allah. Makanya doa dia selalu dikabulkan. Nah itulah derajat berikutnya kita jadi lebih baik. Apa aja yang kita inginkan, yang kita sebutkan dalam diri kita, jagat kecil kita gitu, memandanginya kita pengen begini, maka itu terwujud karena pola pikir kita lebih positif atau jelek itu kita yang menentukan. Itu menurut saya gitu. Makanya inner journey itu penting agar kita bisa fokus dalam kehidupan ini, melihat apa yang sebaiknya bisa kita lakukan untuk ke depan atau tidak. Jadi tidak salah langkah gitu. Berarti bertanya ke diri sejati kita gitu, bisa dikatakan gitu ya. Belajar karena kan mendengarkan hati selama nurani. Ini kan dengan kesibukan, dengan kita dengan berbagai aktivitas, belum dengan sosial media, televisi, itu kan jadi pikiran kita jadi penuh gitu ya. Jadi sehingga kita tidak bisa berpikir dengan tenang dan karena dipengaruhi berbagai faktor luar ya. Tapi kan memang susah gitu loh Mas. Mas Rui sendiri kan di umur 50, Mas Nanang di umur 40 ya. Nah, kalau untuk teman-teman nih yang melihat gitu kan, pasti kan nggak gampang, harus puasa, harus meditasi. Nah, untuk awal nih, nah kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk awal, atau persiapan apa yang harus dilakukan untuk memulai perjalanan inner journey ini? Kalau dari Mas Rui gimana? Iya, kecerdasan itu sebenarnya juga muncul dari keheningan sebenarnya. Jadi kalau kita cukup memahami bahwa misalnya karena kita bermeditasi, itu yang saya lakukan dengan melakukan meditasi, artinya memberikan dalam hidup kita sehari-hari itu waktu untuk kemudian tenang ya, dari kebisingan tadi. Mungkin tidak lama, 10 menit, 15 menit, tapi itu cukup. Tapi itu sudah membuat semacam kebiasaan spiritual yang sangat bagus. Kenapa? Karena misalnya nggak usah jauh-jauh, nggak sampai kepada penemuan diri sejati, tapi misalnya kenapa saya perlu keheningan meskipun sebentar? Karena ketika saya itu hening, saya itu bisa melihat masalah juga dengan lebih jelas. Misalnya, contoh misalnya, hari ini ada 10 hal yang mau saya selesaikan. Kalau kita ini tidak hening, ya, kita itu tidak bisa melihat prioritas. Maka kita ribet dengan 10 hal yang kemudian ini harus selesai hari ini karena tapi begitu kita sejenak hening, sadar, lalu kita bisa melihat ada 10 nih. Oh, ini bisa 2 minggu lagi. Oh, ini harus sekarang. Oh, ini bisa nanti jam 1.
Ya. Lalu dari 10 hal itu kita bisa melihat prioritas. Karena apa? Karena kita hening. Kita menjadi bertindak strategis dan bertindak cerdas. Oleh karena keheningan kita bisa melihat prioritas. Contoh lain dari 10 orang yang mau kita temui atau 5 orang yang kita temui hari ini, ya kan? Mana yang kemudian harus saya kontak duluan? Ini prioritas, mana tidak prioritas? Atau bisa bertemu besok hari Senin dan seterusnya. Nah, ketika kita hening, maka itu tampak cukup jelas prioritas mana yang harus saya temuin dulu dan seterusnya. Inilah mengapa kemudian keheningan meskipun dengan praktek-praktek yang sederhana, berikan waktu 1 hari 10 menit, 15 menit untuk hening, untuk menata diri, itu sudah menimbulkan keuntungan dalam tanda kutip, impact yang luar biasa sebenarnya. Jadi untuk awal 10 menit setiap hari cukup ya? Cukup. Ya, dan okay. Itu berarti, sudah langsung punya impact justru. Meditasi ya berarti ya? Meditasi, istilahnya meditasi, tapi kalau lebih sederhana ya cari waktu yang hening untuk diri sendiri, untuk berbicara dengan diri sendiri. Oke. Ya, dengan diri sendiri. Nah, kalau tadi Mas Rui diawali dengan ya meditasi lah 10 menit atau hening gitu ya istilahnya kan. Nah, kalau Mas Anang gimana? Apakah dengan meditasi juga? Ya, meditasi juga, tapi awalnya itu biasanya kalau saya lebih ke menyucikan diri dulu ya. Ya, jadi entah itu mandi, entah itu wudhu kalau di saya. Baru setelah terasa enak ya, jadi lebih kepada memantaskan diri lah untuk tune in buat masuk. Kalau menurut saya inner journey itu juga ke atas sebetulnya, perjalanan menghadap ke Tuhan sebetulnya. Jadi memantaskan diri agar bisa menghadap Dia gitu. Karena ya, inner journey banyak juga doa, banyak juga perenungan, kontemplasi, dan itulah yang paling penting menurut saya. Niat bersuci itu yang awal saya lakukan, baru kemudian sisanya pasti ikut aja tuh. Oke. Jadi nggak harus dengan meditasi ya? Nggak harus dengan meditasi. Bersuci aja, nggak harus sholat juga ya. Kadang-kadang kita bersuci lalu duduk termenung di mana gitu, udah cukup itu buat saya. Merenungi, memahami apa yang terjadi hari itu gitu misalnya. Ada proses pengendapan kalau saya bilang. Oke. Pengendapan, ambil jarak sejenak ya. Lalu kita mulailah meminta nurani itu bicara ke kita sendiri. Kita dengarkan apa yang muncul dari nurani. Nurani ini menurut saya satu kesadaran yang ada di setiap tubuh apa jiwa manusia ya, yang sebetulnya itu ditanamkan dari sana tuh. Karena dialah yang ngasih tahu ini baik atau tidak, ini buruk atau tidak. Gitu. Dan itu setiap hari? Enggak harus setiap hari. Kadang-kadang kalau lagi perlu ya, memang lagi ada masalah atau lagi ini, barulah saya gitu. Ya, menarik. Jadi sebenarnya nggak sesusah yang dibayangkan ya mencari, walaupun nggak segampang yang dijalankan juga, tapi paling nggak bisa dilakukan dengan kalau mau ya meditasi 10 menit gitu, atau kalau nggak kita menyucikan diri, kita merenungi dan untuk memahami apa yang terjadi, mengambil jarak lah ya dengan diri kita gitu ya. Dan itu bukan sebagai tujuan ya, karena itu hanya sebagai alat ya. Jadi kalau kita biasa meditasi itu alat untuk tidak kemudian menjadi seorang tujuan utama. Karena itu alat, sehingga ketika itu alat lalu sudah menjadi terbentuk menjadi sikap batin kita, maka tanpa meditasi, tanpa kita merenung, dimanapun kita berada, kita sudah meditatif. Jadi sebenarnya bukan cara itu yang kita puja, cara itu menjadi alat. Ketika itu sudah membentuk kita secara spiritual, maka kita mau di pasar ya hening, ya. Kita mau di dalam rapat ya tetap hening. Kita mau punya masalah banyak ya tetap hening. Ya, itulah yang menurut saya bukan lagi syariat, tapi sudah naik setingkat di atasnya.
Kita tidak harus ibadah rutin tuh perlu, tapi kebiasaan kita untuk meriset ulang ya logika kita dengan meditasi atau mengambil jarak sejenak, itu udah sikap di atas syariat itu. Entah itu tarekat, hakikat atau ma'rifat, menurut saya itu udah di atasnya. Ya, ketika di atasnya lagi sebenarnya supaya tidak keliru memahami inner journey. Inner journey bukan melulu untuk sampai kepada diri sendiri. Tapi sebenarnya dengan saya memahami diri sendiri, siapa saya memahami pencipta. Ternyata pemahaman saya atas pencipta itu juga saya temukan di dalam diri sendiri. Pemahaman saya atas semesta dengan seluruh hukum-hukumnya itu saya bisa melihat secara gamblang, secara jernih ketika saya mendapatkan itu ke kedalaman diri sendiri. Itulah mengapa kemudian bukan saya ini Tuhan, bukan, tetapi karena Tuhan roh dia yang kemudian memang mancing ada di dalam diri sendiri. Tapi itu baru saya rasakan ketika saya benar-benar mampu untuk tadi mengenal siapa saya, mampu mengosongkan diri supaya benar-benar saya dipenuhi oleh roh Tuhan, roh semesta. Sehingga ketika channeling frekuensi saya dengan kehendak Tuhan itu satu frekuensi, akan lebih mudah gitu. Segala sesuatunya kalau kita ngomong terjadi. Kalau kita menginginkan apa terjadi. Maka kalau di dalam Jawa itu ada itu geni ya. Bukan apa itu. Kalau setiap kali kita bicara itu terjadi. Ya. Nah, ketika orang-orang sudah sampai kepada di sana sebenarnya dia juga akan semakin diam, semakin tenang. Karena apa? Karena dia harus hati-hati ngomong. Karena kalau dia ngomong terjadi. Karena sudah satu frekuensi dengan Tuhan dan dengan semesta. Nah, menarik banget ya. Berarti apakah pelajaran-pelajaran yang telah Mas Tri dapatkan ini itu juga yang dituangkan dalam buku-buku inner journey-nya Mas Tri? Belum. Oke. Di dalam buku inner journey saya ini 1, 2, 3 itu hanya saya melihat bahwa dari kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada value dimensi lain yang bisa kita belajar. Karena sabda, firman ya dari Tuhan itu sebenarnya ya Tuhan itu terus bersabda setiap detik, setiap waktu dalam hidup sehari-hari. Tapi karena mata tertutup, telinga tidak kosong, terlalu sibuk, maka nggak kita lihat. Padahal sebenarnya kita lihat semuanya itu sabda, ya kan? Hujan sore ini pun ketika kita bisa hening, kita bisa bersyukur luar biasa adanya hujan. Nah, tadi kan menarik ya soal frekuensi yang selaras gitu ya. Nah, dari Mas Tri atau Mas Nanang ada nggak satu pengalaman yang menarik gitu selama melakukan inner journey itu? Atau apa yang dirasakan setelah melalui? Saya pernah meditasi itu di Gunung Padang malam ya. Hanya berapa orang, sedikit lah. Kami bertiga atau berempat gitu di atas. Dan 5-5-nya nangis ketika menjumpai di atas sana begitu luar biasa langitnya, indah sekali. Bukan hal-hal menyeramkan yang kita temui, tapi hal yang mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah ya. Saya berulang kali Allahu Akbar gitu, bilang Masya Allah, Subhanallah, memuji Tuhan terus karena luar biasa. Dan itu juga bagian dari inner journey menurut saya. Walaupun fenomena itu sebetulnya fenomena alam ya, pemandangan alam. Tapi itu terasa sekali dalam buat betapa kita tuh kecil sekali bagian dari semesta. Dan saya ingat ada satu guru saya pernah mengajarkan meditasi adalah memulai dari diri sendiri. Rasakan tubuh kamu, panca indera kamu, kuping, mata, kulit, semua.
lalu mulai hadir tuh, mulai tahu di sekeliling kamu ada apa, ada suara air jatuh, air hujan, orang lagi mandi, di luar ada mobil lewat, lalu makin menjauh tuh, sampai akhirnya kita bisa ada di ujung semesta sana, kita ada di mana-mana tuh. Ya. Kalau Mas Ri? Ya. Saya merasa bahwa kok hanya membuat hidup kok lebih mudah ya. Hidup itu lebih mudah, itu nggak sulit, nggak kompleks gitu. Lebih mudah, lebih ringan dalam pengertian bahwa ya tahu inti, tahu yang bukan inti dan seterusnya itu tadi, sehingga dalam keseharian itu juga ya penuh syukur aja ya, karena segala sesuatu itu tidak terjadi dengan sendirinya, semuanya itu ada apanya, ada suratannya, ada desain masternya itu udah ada. Udah didesain sama yang Maha Kuasa gitu ya. Iya. Oke. Ini menarik sekali ya pembicaraan. Sorry, bukan didesain oleh Maha Kuasa, tapi itu blueprint, udah ada blueprint. Iya, ada semacam hukum yang memang hukum semesta yang bekerja seperti itu. Kita tinggal menjalani aja sebenarnya. Semua sudah diatur gitu ya. Oke, ya menarik sekali ya perbincangan kita hari ini, ringan tapi berat gitu ya. Gimana tuh dengan berat? Karena kan harus perjalanannya tidak gampang gitu ya untuk melakukan perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Oke, akhir kata yang boleh saya simpulkan, inner journey adalah perjalanan spiritual yang mendalam menuju pencarian jati diri yang sejati. Nah, ini merupakan proses refleksi yang membuat manusia lebih mengenali nilai-nilai, keyakinan, dan keberadaan spiritual secara otentik. Melalui inner journey, manusia dapat menemukan makna tentang kehidupan, mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang keberadaan diri mereka. Nah, sekali lagi, konten ini adalah pendapat dan pengalaman kami pribadi, bukan untuk mengklaim sebagai satu kebenaran mutlak. Tentu saja Anda bisa berpendapat yang berbeda dengan kami. Oke, sekian bincang-bincang kami hari ini, dan kita bertemu di episode selanjutnya. Oke, sebelum berakhir saya lupa ya. Yuk tonton terus channel Ngopi Spiritual. Dan jika teman-teman menyukai konten kami, jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.